ikan yang besar, juga ada ikan yang kecil. Kalau yang besar itu namanya paus. Tapi kalau yang kecil ini namanya apa ya? Tari atau teri? Aku lupa. Oh iya, teri. Terus di laut itu ada apa lagi ya? Ada udang, juga ada bintang laut. Terus apa lagi? Oh iya, di laut juga ada ibu. Sebab ayahku bilang ibu pergi ke laut. Waktu aku tanya kenapa ibu tidak pulang, ayah menjawab, mungkin ibu tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Apakah ibu tidak kangen padaku? Tapi ayah bilang, tentu saja ibu tetap sayang dan kangen padaku. Tapi apakah di laut sana ada seorang anak sepertiku sehingga ibu tidak mau lagi pulang ke rumah ini? Tapi waktu aku bilang begitu, bibir ayah bergetar dan matanya terlihat berair. Ibuku itu juga sama seperti ayah. Mereka suka sekali pergi. Kalau sudah pergi, bisa pergi berhari-hari. Aku ingat, malam sebelum ibu pergi, ibu mengepak barang dalam sebuah tas yang besar sekali. Enak banget jadi orang yang sudah besar. Pakaiannya banyak, nggak kayak pakaianku sedikit. Malam sebelum ibu pergi, seperti biasa aku bertanya, Ibu mau pergi kemana? Apa ibu akan pergi ke Jakarta? Tapi ibu menggeleng. Terus ibu mau pergi kemana? Apa ibu akan pergi ke Surabaya? Ke Medan? Atau ibu akan pergi ke Bali? Tapi ibu juga menggeleng. Terus ibu mau pergi kemana? Ibu bilang ibu akan pergi ke Aceh. Aceh? Aku nggak tahu Aceh itu di mana. Kata ibu, untuk pergi ke Aceh harus menyeberangi laut. Laut? Ibu mau pergi ke laut? Ibu pergi ke laut. Ibu beneran pergi ke laut? Pergi ke laut. Ibu berarti bakal naik kapal. Ibu naik kapal. Naik kapal. Ibu, apa aku boleh ikut? Ibu nggak naik kapal. Kenapa nggak naik kapal, Bu? Kan seru, bisa main air. Tapi ibu hanya tersenyum dan mencium pipiku. Aduh, ada saatnya aku tidak suka dicium. Apalagi jika ciuman itu meninggalkan rasa panas di pipi. Tapi setelah sekian lama, ibu juga tidak pulang. Waktu aku tanya ke ayah bilang ibu pergi ke laut. Enak banget jadi orang yang sudah besar. Setelah pergi ke satu tempat, bisa pergi ke tempat lain. Seperti ibu tuh, setelah pergi ke Aceh, bisa pergi ke laut. Tapi semua orang terlihat semakin sayang padaku. Tetangga-tetanggaku, tante-tanteku, semuanya terlihat semakin sayang padaku.
kakekku pun perlu tinggal berminggu-minggu di rumahku. Bergantian mereka mengelus-elus kepalaku dan memelukku. Apalagi ketika melihat televisi. Di televisi, aku melihat banyak bangunan rusak. Ada air yang menghanyutkan banyak orang dan barang. Aku suka sekali dengan air. Jadi aku tanya sama nenek, Nenek, air itu datang dari mana? Nenek bilang, air itu datang dari laut. Laut? Bukankah ibu juga ada di laut? Ibu! Hai ibu! Tapi nenek dan kakek diam saja. Mereka seperti ayah. Bibirnya bergetar dan matanya terlihat berair. Ibu tahu, aku lebih senang air daripada udara. Aku juga lebih senang ikan daripada burung. Ibu pernah bertanya mengapa? Ya, aku bilang, kan seru kalau main air. Terus, bukankah ikan-ikan itu terlihat lebih segar daripada burung? Lagi pula, burung itu bisa jatuh, sedangkan ikan kan tidak. Ibuku itu hebat sekali berenang. Kalau di kolam berenang, ibu bisa seperti ikan yang besar. Ia bisa berenang ke sana kemari. Bahkan aku bisa menumpang di punggung ibu. Aku tahu alangkah enaknya menjadi ikan. Aku pengen bisa berenang. Aku pengen jadi ibu. Dan aku mau menjadi ikan. Yeay! Ada udang, ada ikan jauh di tengah laut. Kesukaanku ikan. Sekali lagi Ada udang, ada ikan jauh di tengah laut. Kesukaanku ikan. I love Bu Susi. Kangen sekali pada ibu. Aku berharap setidaknya ibu bisa menelponku seperti ia pergi dulu-dulu. Apa di laut tidak ada telepon ya? Tapi ibu kan bisa mengirim surat. Iya, bisa menitipkan surat kepada kapal-kapal yang ia selamatkan. Aku pernah bertanya pada ayah, Ayah, apa di laut ibu menjadi ikan? Tapi ayah bilang tidak. Bukankah terus berenang dan ada di air akan membuat ibu capek? Ayah bilang juga tidak, sebab ibuku adalah orang yang hebat. Aku setuju, sebab ibuku memang hebat. Tapi kan, aku tetap saja berharap ibu mengirimkan surat untukku. Atau ibu terlalu sibuk ya? Atau mungkin harus aku duluan yang mengirim surat? Nah, untuk itu waktu itu aku menemui Mbak Memi. Mbak Memi itu tetangga kami. Ia sudah sekolah SD dan temannya banyak loh. Aku bilang sama Mbak Memi, aku mau buat surat untuk ibu. Tapi Mbak Memi terlihat bingung. Ia bilang untuk mengirim surat harus tahu alamat di mana. Aku bingung. Alamat itu apa ya? Tapi Mbak
aku bilang kalau ibu sekarang ada di laut. Nah, Mbak Mimi punya cara. Ia mengambil selembar kertas dan menuliskan surat untuk ibu. Ia bertanya, apa yang ingin aku sampaikan untuk ibu? Aku cuma pengen bilang sama ibu kalau aku kangen banget sama ibu. Mbak Mimi menuliskannya untukku. Terus dia bertanya, apa aku bisa tanda tangan? Aku juga nggak tahu apa itu tanda tangan. Tiba-tiba aku merasa sedih. Enak sekali jadi orang yang sudah besar. Yang sudah sekolah juga enak. Bisa diajari membuat surat dan membuat tanda tangan. Tapi Mbak Mimi punya cara lain. Ia mengambil jempolku dan mengoleskan penanya ke jempolku. Coret-coret. Lalu ia menempelkan jempolku ke kertas ini. Ia bilang ini namanya cap jempol, sama saja dengan tanda tangan. Oh, begitu. Kemudian ia bertanya lagi, Dinda, apa kamu punya foto? Barangkali ibu butuh fotomu jika dia kangen. Dengan segera aku kembali ke rumah dan mengambil beberapa foto. Tapi waktu aku ambil banyak foto, Mbak Mimi bilang cukup satu foto saja. Ya sudah, aku pilih foto waktu aku sama ayah. Kan siapa tahu ibu juga butuh foto ayah kalau dia kangen. Mbak Mimi melipat kertas itu. Kemudian ia bertanya lagi, Dinda, apa kamu tahu nama ibumu? Aku tentu saja tahu. Bahkan aku juga bisa menuliskannya loh. Jadi aku bilang sama Mbak Mimi, biar aku saja yang menuliskannya. Apa ya? M A Y A S H O P I A. Maya Sophia. Kemudian Mbak Mimi membacakan surat itu untuk Ibu Maya Sophia dari Dinda Sophia Zaki. Aku senang waktu Mbak Mimi membacakan namaku, Dinda Sophia Zaki. Dinda itu namaku, Sophia nama ibu, dan Zaki nama ayah. Kemudian kulihat Mbak Mimi membungkus surat itu dengan plastik. Aku bingung. Mbak, kok dibungkus pakai plastik sih? Mbak Mimi bilang supaya tidak basah. Hah? Supaya tidak basah? Bukankah kita akan mengantarnya ke Bapak Pos? Tapi Mbak Mimi bilang tidak mungkin. Kok tidak mungkin sih, Mbak? Terus kita mau kirim lewat mana? Mbak Mimi bilang lewat kapal-kapalan. Hah? Lewat kapal-kapalan? Ini aneh banget. Kemudian sudah Mbak Mimi mengajakku membuat kapal-kapalan. Ia mengajarkanku membuat kapal. Jadi ini ya Mbak, dilipat. Mbak, kok kayaknya susah ya? Terus jadi segitiga. Oke. Mbak, kalau nggak rapi gimana? Iya, biar aku aja deh Mbak. Nih. Ih, malah jadi kayak topi nih Mbak. Terus gini. Dilipat lagi ya Mbak. Ini lagi.
di kapal-kapalan. Mbak Memi memasukkan amplopku ke kapal-kapalan itu. Kapal-kapalan. Seru banget main kapal-kapalan. Kemudian Mbak Memi mengajakku pergi ke gapura dekat rumahku. Di sana ada sungai. Kata guru Mbak Memi sih, semua sungai itu akan mengalir ke laut. Jadi kapal ini akan sampai ke ibu. Sampai di sana, Mbak Mimi malah mengajakku berdoa. Aku juga bingung, kenapa harus berdoa? Tapi ya sudah, aku ikutin aja. Mbak Mimi memintaku untuk membaca Al-Fatihah. Aku kan tidak hafal. Ya udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian kami melarutkan kapal itu. Aku bertanya pada Mbak Mimi, terus nanti ibu bakal balas surat lewat mana, Mbak? Mbak Mimi bilang lewat hujan. Kok lewat hujan sih, Mbak? Oh, kata guru Mbak Mimi, semua air itu akan menguap menjadi awan, dan awan itu yang akan menjadi hujan. Ya sebetulnya aku juga nggak ngerti, tapi ya udah deh. Aku membayangkan betapa menyenangkannya kapalan surat dari ibu akan turun bersama hujan. Mungkin kapal ini akan ada di jendela, di daun, atau di pagar rumah. Kapal-kapalan. Kemudian aku dan Mbak Memi kembali ke rumah. Dan di rumah aku bercerita pada ayah tentang apa yang aku lakukan tadi. Tapi ayah cuma diam. Ia kemudian mengajakku untuk tidur. Dan ia bertanya, Dinda, kamu mau diceritakan apa malam ini? Seperti biasa, aku bilang mau diceritakan tentang laut. Semenjak ibu pergi, aku suka sekali diceritakan tentang laut. Kemudian ayah bercerita tentang kerajaan yang ada di bawah laut. Itu ya. Terus apa ibu juga ada di kerajaan itu ya? Tapi ayah cuma diam. Bibirnya kembali bergetar dan matanya terlihat berair.